di sini eh, Izin merecord ya, Pak. ya siap karena di sini eh, semuanya adalah mahasiswa prodi sarjana gizi. Jadi ada beberapa hal mungkin yang akan saya update terkait dengan keprofesian gizi itu sendiri. Ya, dan tentunya berkaitan dengan etika juga nanti akan kita eh, bahas ya seperti apa etika yang seharusnya dimiliki oleh kita sebagai profesional gizi. Sekali lagi terima kasih juga atas perkenalannya tadi ya. CV saya dibaca dan sangat detail. Ya, terima kasih. Ya, jadi perkenalkan teman-teman, saya Muhammad Hasansyah atau lebih seringnya sih dipanggil Anca ya. Tadi Bu Anggi juga panggilnya Anca, jadi itu panggilan yang sering digunakan untuk menyapa saya. Dan ya saya sehari-hari di UPN Veteran Jakarta sebagai dosen dan juga bagian dari Kolegium Gizi, terus di AIMG dan beberapa organisasi lainnya, dan juga sebagai ya masih sebagai Ketua Ikatan Sarjana Gizi Indonesia sampai saat ini. Ya topik saya di sini em, ya bagaimana perjalanan karir profesian seorang sarjana gizi sampai pada akhirnya nanti melakukan wewenangnya ya. Itu yang akan saya bahas di sini. Ya. Nah, ini menarik sih menjadi sebuah pertanyaan pembuka ya sebelum kita mulai. Nah, yang pertama, apakah lulusan gizi sudah bisa berpraktik gitu ya? Ya. Jadi eh, ini adalah update yang sangat terkini dan juga mungkin jadi satu apa istilahnya ya bukan eh, bukan menjadi eh, menjadi sebuah tantangan buat kita sarjana gizi khususnya ya kenapa karena eh, gelar sarjana gizi di dalam eh, praktik kesehatan itu ternyata belum cukup untuk melakukan sebuah praktik. Ya. Tapi gelar sarjana merupakan sebuah pencapaian yang memang membanggakan dan yang untuk menjadi seorang sarjana bukan sesuatu yang mudah ya. Jadi eh, tidak masalah sebenarnya, justru itu akan menjadi peluang yang cukup besar buat kita juga. Eh, Teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa em, kita sering mendengar istilah nutrisionis dan dietitian. Ya, kedua istilah ini sering digunakan bergantian, ya, dan kata kuncinya memang apa istilahnya ya? Eh, Keduanya memiliki kompetensi, ruang lingkup, dan pendidikan yang berbeda secara signifikan. Jadi di sini ada tiga hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama, teman-teman sebagai sarjana gizi itu bisa apa? Kemudian nutrisionis dan dietet. Kemudian nutrisionis itu apa? Dan dietitian itu apa gitu ya. Jadi jawaban dari pertanyaan ini nantinya akan meng-guide kita agar lebih paham mengenai etika profesi itu sendiri. Jadi kita sebelum masuk ke etika profesi itu eh, kita perlu tahu dulu profesi apa saja sih yang ada di gizi itu sendiri. Nah, em, secara umum ya dasar hukum profesi gizi karena gizi merupakan bagian dari kesehatan ya kalau kita masuk ke lingkup eh, ilmunya ya dan di mana salah satu jenis tenaga kesehatan itu ada tenaga gizi. Nah, tenaga gizi ini diatur melalui regulasi di undang-undang, kita tahu undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Eh, Bapak punten, di sini nggak terdengar suaranya dan videonya macet.
Betul, sedang terlontar. Kita tunggu sebentar ya untuk Ansa kembali bergabung. Baik, Ibu. Ya, teman-teman mohon berkenan menunggu. Mungkin sambil menunggu, saya reminder Ya, terkait dengan mohon maaf ya, wifi di kampus tiba-tiba terputus. siap. Saya lanjut lagi. Uh, ya, uh, jadi tadi kita sudah sedikit membahas bahwa dasar hukum kenapa ada profesi itu diatur di undang-undang. Dan tadi untuk menjawab apakah sarjana bisa berpraktik itu juga ada di undang-undang. Jadi undang-undang itulah yang mengatur kita bagaimana kita berpraktik. Dan termasuk wewenang, kompetensi, itu semua diatur oleh undang-undang regulasi. Nah, turunan dari undang-undang itu ada PP nomor 28, ya, di mana di dalam PP 28 itu ada yang disebut standar kompetensi dan juga standar profesi. Nah, standar profesi dan kompetensi ini disusun oleh yang namanya Konsil Kesehatan Indonesia, KKI. Nah, disitulah yang mengatur wewenang dan juga bagaimana kompetensi seorang tenaga gizi. Dalam hal ini, tenaga gizi yang dimaksud adalah nutrisionis dan dietitian. Ya, sedangkan sarjana itu belum merupakan bagian dari tenaga gizi, tapi sarjana adalah cikal bakal seseorang menjadi tenaga gizi. Tanpa dia melalui sarjana gizi, dia tidak akan bisa mendapatkan profesi nutrisionis ataupun dietitian. Jadi inilah yang menjadi keutamaan kita sebagai seorang sarjana. Ya. Nah, di mana posisi sarjana gizi itu sendiri yang memang apa namanya ya kita belum merupakan bagian tenaga kesehatan resmi ya. Dulunya sebelum itu kita masih bisa menjadi bagian dari tenaga kesehatan karena sudah sangat banyak ya sarjana gizi yang sudah bekerja di layanan kesehatan baik itu di rumah sakit maupun di puskesmas ya, baik itu sebagai ASN ataupun sebagai di rumah sakit swasta, dan mereka bisa menempati posisi tenaga kesehatan itu. Tapi sejak adanya undang-undang, lulusan gizi saat ini tidak bisa menjadi bagian dari tenaga kesehatan. Ya, kenapa? Karena tidak bisa mendapatkan yang kita sebut STR, surat tanda registrasi. Nah, STR ini hanya diberikan oleh Kemenkes oleh konsil, maksud saya, sorry, oleh konsil ke pendidikan profesi ya yang sudah lulus uji kompetensi nasional, dan ini diatur oleh undang-undang. Sehingga kita tidak bisa melakukan praktik ya. Jadi STR tidak dapat, surat isinya tidak akan keluar, akhirnya tidak dapat praktik. Jadi lulusan S1 ya, tidak diperkenankan membuka praktik mandiri atau memberikan pelayanan gizi secara independen. Baik itu dia di tempatnya sendiri ataupun di rumah sakit ataupun di puskesmas ya. Tapi ya sekali lagi catatan kuncinya adalah S1 adalah tahap akademik, di mana di sini kita membangun fondasi ilmu pengetahuan yang kuat, ya. Jadi teman-teman mendapatkan banyak ilmu pastinya, ya. Fondasinya harus bagus, sehingga nantinya pada saat melanjutkan pendidikan profesi itu sudah sangat matang gitu ya, karena pendidikan profesi itu full dilakukan di lapangan selama 1 tahun, ya. Jadi meskipun kita tidak bisa melakukan praktik, ya, tapi itu akan menjadi modal yang kuat buat kita mendapatkan gelar profesi nantinya. Ya, sebenarnya kenapa pendidikan profesi itu wajib gitu ya? Mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya. Ya, jawaban yang paling utama sih karena memang diatur di regulasi. Karena kita negara hukum, jadi yang namanya etika itu kita harus taat namanya regulasi gitu ya. Jadi segala sesuatu itu harus ada regulasinya. Oleh karena itu,
ya pada saat regulasinya dikeluarkan, maka kita wajib mematuhi regulasi tersebut. Pendidikan profesi ini menjadi salah satu syarat mutlak ya bagi seorang lulusan akademik untuk melakukan praktik. Ya. Namun eh, dengan adanya pendidikan profesi ini, tentunya ini akan membuat kita menjadi lebih baik gitu ya. Ada istilahnya selalu dimuliakan gitu ya, karena posisinya akan setara dengan profesi lainnya. Kita ketahui di lingkup kesehatan ada beberapa jenis profesi. Contoh yang terdekat dengan kita ada dokter, ya, ada pendidikan profesi dokter. Perawat ada pendidikan profesi perawat. Bidan ada pendidikan profesi bidan. Di farmasi ada pendidikan profesi apoteker. Jadi mereka semua mendapatkan gelar profesi, mendapatkan menjadi lulusan profesi, ya, dan itu menjadi syarat wajib ya untuk berpraktik. Dan tentunya untuk diakui sebagai tenaga gizi memang harus menjadi pendidikan profesi. Ya, ya. Memang pendidikannya akan sedikit lebih lama gitu ya. Ya, sedikit lebih lama karena memang ada masa plus 1 tahun dibanding dengan sarjana pada umumnya. Tapi seorang sarjana itu masih tetap bisa melakukan kompetensinya. Ya, bedanya dia tidak bisa menjadi tenaga kesehatan. Itu bedanya ada di situ. Nah, sekarang banyak posisi sarjana yang dibuka, ya misalnya di Badan Gizi Nasional, di SPPG, ya itu bukan tenaga kesehatan, jadi bisa diisi oleh sarjana yang sudah memiliki kompetensi gizi, gitu ya, menjadi pengawas gizi di SPPG itu sangat sangat bisa diisi oleh sarjana gizi. Ya, mungkin seperti ini ya skema pendidikan gizi di Indonesia yang bisa kita coba ilustrasikan. Jadi menjadi tenaga gizi, ya baik itu nutrisionis maupun dietitian, memang harus melalui pendidikan S1. Ya, di dalam uh, Permen juga atau undang-undang saya lupa. Ya, untuk mendapatkan untuk lanjut ke pendidikan profesi itu harus minimal pendidikan sarjana. Ya, jadi jika teman-teman seorang sarjana gizi di sini bisa melanjutkan ke pendidikan eh, akademiknya, yaitu lanjut S2 sampai S3, ataukah memilih ke jalur profesi untuk menjadi seorang nutritionist dan dietitian. Ya, itu untuk S1. Bagaimana dengan pendidikan yang ada kita sebut pendidikan vokasi, D3 dan D4. D3 dan D4 ini sebenarnya dia kompetensi teknis ya. Kompetensi teknis ya. D3 D4 bisa lanjut ke pendidikan profesi dengan jalur yang kita sebut apa namanya penyesuaian ya. Saya kurang tahu ada yang sebut bridging, ada yang sebut RPL dan seterusnya. Jadi macam-macam caranya. Nah, tapi yang perlu kita lihat adalah bahwa S1 memiliki peluang yang lebih besar karena bisa melanjutkan ke profesi dan pendidikan jenjang akademik lebih tinggi. Itu magister dan juga dokter gizi. Yang mana sudah ada juga di Indonesia ya. Magister gizi ada, dokter gizi ada. Ya, mungkin pada saat saya dan Bu Anggi dulu ya masih belum banyak pendidikan magister gizi dan dokter gizi. Makanya kami lulusan kesehatan masyarakat tapi concernnya ke gizi. Ya, dan saya memilih untuk tidak melanjutkan ke pendidikan profesi, tapi saya memilih untuk lanjut ke pendidikan magister uh, karena itu merupakan salah satu syarat juga menjadi dosen. Ya, ini KKNI yang perlu teman-teman ketahui. Ya, jadi ada namanya kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau kita sebut KKNI. Nah, yang tadi uh, oh ini printer. Ya.
Tadi kita lihat ada berbagai jenis pendidikan ya di Indonesia. Uh, Ya, untuk pendidikan formal itu sebenarnya ada pendidikan ini dari bawah itu ada pendidikan vokasi, kemudian ada pendidikan akademik, dan ada pendidikan profesi. Nah, posisinya sarjana itu berada di level 6, ya, sementara profesi itu di level 7. Jadi, secara level kualifikasi memang eh, tenaga kesehatan diharapkan berada pada level 7 agar setara juga dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, gizi juga perlu sampai ada level profesi 7, yaitu nutritionist dan dietitian. Nah, oleh karena itu, sistem pendidikan kita kira-kira seperti ini ya. Ada 3 untuk pendidikan gizi. Jalur vokasi, jalur akademik, dan jalur profesi. Jalur vokasi, sebenarnya jalur vokasi ini bisa menjadi tenaga kesehatan, ya, karena diatur oleh undang-undang juga. Tapi jalur akademik itu tidak bisa menjadi tenaga kesehatan. Harus melalui jalur profesi terlebih dahulu, baru dia bisa mendapatkan STR dan melakukan praktiknya ya sebagai tenaga kesehatan. Jadi pathway-nya sebagai seorang sarjana gizi ya, maka pada saat dia menempuh sarjana gizi, disitulah fondasi akademik ilmiahnya dibentuk, dan setelah melakukan pendidikan profesi maka boleh melakukan kewenangan klinisnya. Nah, nantinya dia bisa memperkuat spesialisasi atau kepakarannya dengan melanjutkan pendidikan S2 ataupun S3. Ya, saat ini pendidikan profesi, kalau di kedokteran itu bisa ada spesialis ya, tapi di gizi kita belum membentuk spesialis, baru sampai di pendidikan level magister dan S3. Dan ini pun juga bisa lebih spesifik lagi ya kepakaran spesialisasinya. Misalnya sudah profesi dietitian, mau pakar di bidang penyakit degeneratif, ya boleh ambil S2 atau S3 ke arah situ juga. Ini bagaimana seorang sarjana gizi bisa melakukan praktik ya sebagai tenaga kesehatan, alurnya kira-kira seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari sarjana profesi, nanti setelah uji kompetensi, ya di pendidikan profesi itu ada uji kompetensi. Nah, kalau lulus uji kompetensi baru bisa bekerja sebagai tenaga kesehatan, dapatkan STM. Ya, khususnya di rumah sakit dan puskesmas. Untuk bidang pangan dan riset itu tidak perlu STM. Jadi bisa kapan saja ya, tanpa melalui jalur profesi juga bisa kerja sebagai industri pangan. Seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi ya, saya tekankan posisi lulusan S1 belum bisa melakukan praktik sendiri, harus menempuh pendidikan profesi, baik itu profesi nutrisionis maupun dietitian. Ya. Tapi kita perlu membangun sebuah kompetensi ya sejak S1. Ya, pendidikan S1 gizi, kompetensinya teman-teman sudah tahu semuanya. Intinya di sini kita diajarkan untuk bagaimana melakukan asesmen gizi, ya, berkomunikasi yang baik, edukasi gizi, melakukan edukasi gizi sampai dengan analisis masalah. Dan ini adalah modal awal yang bisa apa namanya, yang menjadi apa istilahnya ya, dasar ya seorang sarjana gizi melanjutkan ke pendidikan profesi. Nah, sekarang kita coba lihat, dari tadi saya kan menyebutkan ada nutrisionis, ada dietitian gitu. Ya, sebenarnya apa sih bedanya gitu ya, nutrisionis dan dietitian ya. Nah, di sini kita bisa lihat dulu ya, sebelum Undang-Undang 17 tahun 2023 keluar, S1 gizi, sarjana gizi, saat dia lulus dan bekerja di rumah sakit, itu bisa disebut nutrisionis. Tapi sejak ada undang-undang itu, maka S1 gizi tidak lagi sebagai nutrisionis. Nah, apa yang membedakan nutrisionis dan dietitian?
Ya, di sini adalah bisa kita lihat keduanya merupakan tenaga gizi yang saling melengkapi ya. Yang pertama, nutrisionis lebih banyak bergerak di tatanan masyarakat untuk pencegahan. Dalam hal ini artinya nutrisionis punya peran bagaimana menyehatkan masyarakat atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Sementara dietitian bekerja di lebih klinis, di mana dia seorang dietitian punya tugas untuk menyembuhkan ya masyarakat ya atau membuat masyarakat dari sakit menjadi sehat seperti itu. Jadi posisi apa namanya yang membedakan antara nutrisionis dan dietitian pun itu bisa kita lihat dengan jelas walaupun pada prinsipnya kompetensinya akan sama semuanya. Cuman targetnya aja yang berbeda. Mungkin seperti ini ya gambaran pelayanan gizi yang diberikan oleh tenaga gizi. Area hijau ya preakut, kita sebutnya preakut, itu diberikan oleh nutrisionis. Di mana nutrisionis ini bisa berada di rumah orang sehat ataupun di area-area tertentu. Ya, di sini ada pusat kebugaran ya. Kemudian ada di fasilitas rawat jalan ya, baik itu di puskesmas ataupun di rumah sakit. Dan ini memang yang dilakukan untuk mencegah orang menjadi sakit. Jadi areanya itu berada di risiko sampai dengan sehat, optimal, bugar gitu ya. Nah, sebaliknya, dietitian itu ada di area merah ini. Ya, dan juga area kuning ya. Jadi untuk dietitian itu berada di area acute care, di mana di acute care itu pelayanan di klinis di rumah sakit biasanya yang melakukan berbagai pendekatan untuk menyembuhkan penyakit dengan asuhan gizi yang sudah ditetapkan. Jadi seorang dietitian bekerja di rumah sakit melakukan asuhan gizi. Ya. Dietitian juga bisa bekerja sampai orangnya sembuh ya. Jadi ada home care, ada di rumah, ada pasca rawat jalan itu juga bisa dilakukan oleh dietitian. Nah, di sini area ini sebenarnya area yang beririsan ya. Saat dia sudah sembuh untuk mencegah sakit itu sebenarnya ke nutrisionis lagi. Ya memang agak sedikit rumit tapi dengan begitu kita akan jadi lebih tertata, lebih rapi seperti itu. Ini definisi dietitian ya. Jadi dietitian adalah tenaga gizi lulusan pendidikan profesi yang memang fokusnya pada klinis ya. Di mana di dietitian itu melakukan asesmen gizi ya, menerapkan NCP-nya ya, terdiri dari asesmen, diagnosis ya, ADIME ya, sampai intervensi, monitoring dan evaluasi. Dan kata kuncinya adalah di sini ada kondisi medis tertentu. Jadi kalau dia sudah sakit, itu ranah dari dietitian. Dan dietitian ini ya dalam etika profesinya dia bekerja sebagai tim. Ya tidak bekerja sendiri. Jadi ada timnya terdiri dari dokter, perawat, apoteker, ya, dan juga dietitian. Jadi bekerja dalam tim ya untuk menyusun rencana asuhan gizi yang lebih terintegrasi. Dan seorang dietitian memiliki kewenangan penuh karena punya STR sehingga dia bisa berpraktik ya dilindungi oleh undang-undang termasuk bagaimana mereka melakukan terapi diet pada pasien yang kompleks. Jadi itu merupakan wewenang dari dietitian. Sedangkan untuk nutrisionis ini bisa dikatakan sebagai garda gizi masyarakat gitu ya. Karena punya peran di upaya promotif dan preventif walaupun juga melakukan asuhan gizi, tapi asuhan gizinya lebih ke sehat ya, bagaimana membuat orang lebih bugar, ya bagaimana membuat orang tidak sakit. Artinya dia aktif melakukan pekerjaannya yang berkaitan dengan pencegahan ya. Jadi di sini nutrisionis berfokus di ranah kesehatan masyarakat yang lebih luas. Pendekatannya bisa macam-macam ya.
bisa personalized ataupun bisa group based atau population based, tergantung dari di mana dia bekerja. Ya, oleh karena itu, ya di Indonesia kita bagi menjadi nutritionist dan dietitian. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan nutritionist ya. Nutritionist mencakup pelayanan yang luas di masyarakat, sehingga kompetensinya ini masih sebenarnya yang lebih komplit nanti ada di standar kompetensi nutrisionis, tapi memang belum publish ya. Ini berdasarkan apa yang sudah kami dapatkan informasi pada saat kami dipersiapkan untuk menjadi dosen profesi nutrisionis. Nah, di sini kita ketahui kompetensinya ada patient safety, kemudian ada assessment diagnosa, ya, ada counseling dan edukasi dan manajemen program. Garis besarnya seperti itu. Jadi kompetensi seorang nutrisionis berbeda dengan dietitian, walaupun di sini ada irisan, di mana seorang nutrisionis juga berkompeten melakukan asesmen dan diagnosa gizi. Dietitian pun juga bisa melakukan ini. Nutrisionis juga bisa melakukan edukasi dan konseling. Dietitian pun juga bisa. Yang membedakan adalah sasarannya. Kalau dietitian itu ke yang sakit, nutrisionis ke yang sehat. Ya, dan baik dietitian maupun nutrisionis sebenarnya juga bisa melakukan manajemen program gizi. Ya, sekali lagi yang membedakan adalah sasaran dari masing-masing profesi tersebut. Nah, ini kompetensi yang saat ini kita butuhkan ya. Di era modern ini kita dituntut untuk memiliki kompetensi tambahan ya, melalui literasi digital ini sangat penting, kemudian profesionalisme yang tinggi, dan sekali lagi advokasi gizi. Nah, advokasi ini sebenarnya salah satu hal yang membuat nutrisionis berbeda dengan dietitian. Tapi baik nutrisionis maupun dietitian, keduanya boleh melakukan advokasi. Keduanya memiliki kompetensi untuk advokasi. Nah, ini kompetensi di lapangan ya, menyusun intervensi gizi, melakukan edukasi maupun analisis data gitu ya, mengelola, dan masih banyak lagi yang bisa dilakukan. Pada intinya ya kompetensi kita sebagai sarjana gizi nantinya akan menjadi dasar untuk melanjutkan ke pendidikan profesi baik itu nutrisionis maupun juga dietitian. Ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa wewenang itu ada batasnya ya. Jadi kalau sekarang lulusan saat ini lulusan S1 gizi belum memiliki wewenang ya, karena dia tidak bisa ber-STR, tapi lulusan S1 gizi sebenarnya bisa menjadi asisten di bawah supervisi oleh nutrisionis ataupun dietitian jika dia berkenan ya. Dan nanti setelah pendidikan profesi dia akan mendapatkan STR sehingga bisa melakukan kerjaannya sebagai praktisi atau profesional gizi. Nah, di sini ada contoh STR ya. Nah, ini menarik karena tadi di KKNI kita lihat bahwa sarjana itu di level 6 ya. Nah, ini adalah STR untuk pendidikan vokasi sarjana terapan contohnya. Jadi yang pendidikan diploma 4 mendapatkan STR nutrisionis level 6. Ya, nanti bedanya dengan teman-teman, kalau teman-teman melanjutkan pendidikan profesi, nanti di sini tulisnya nutrisionis ya, tidak ada levelnya. Jadi nutrisionis itu merupakan sudah sebutan profesi gitu ya. Nah, ini karena ada lulusan D4 untuk mengakomodasi, makanya ditambahkan level 6 yang membedakan antara profesi D4 dan diploma 3, D3. Kalau D3 lagi turun lagi nih, level 5 seperti itu. Kalau untuk batas wewenang sih sebenarnya nutrisionis dan tenaga gizi atau tenaga kesehatan lainnya pada prinsipnya kembali lagi nutrisionis itu preventif ya, promotif ya, sehingga pada saat dapat kasus yang sudah kuratif harus dirujuk ke
tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat ataupun ke dietitian. Nanti dietitiannya itu melakukan kolaborasi ya di bawah pimpinan tim, itu biasanya dokter ya, sehingga nantinya ada pelayanan gizi yang baik ya dari kolaborasi itu. Ya, salah satu aspek etika profesi, bioetika juga kan salah satu aspeknya harus ada kolaborasi antar profesi. Nah, selanjutnya mengenai kode etik ya. Jadi apa sih sebenarnya kode etik? Ya, segala sesuatunya itu perlu pedoman moral. Nah, kode etik inilah yang menjadi pedoman moral profesi, di mana kode etik ini mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab profesionalisme seorang tenaga gizi. Atau dalam hal ini, karena kode etik ini belum ada secara apa namanya ya aturan dari undang-undang untuk meregulasi terkait, maka kode etik yang ada adalah kode etik organisasi profesi. Nah, tapi kode etik organisasi profesi ini mengatur anggota profesinya ya. Jadi kalau teman-teman nanti lulus menjadi anggota organisasi profesi yaitu Persagi, maka diatur oleh kode etik Persagi. Intinya di kode etik ini mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab profesional seorang tenaga gizi. Ya, dengan adanya kode etik ini artinya melindungi kita sebagai tenaga gizi dan juga melindungi masyarakat ya. Karena jangan sampai ada masalah di masyarakat gitu. Ya, ada kode etik Persagi. Sebenarnya bukan wewenang saya untuk menyampaikan ini, tapi kode etiknya kita bisa akses ya di web Persagi. Dan kode etik profesi Persagi ini adalah kode etik yang ditujukan ke anggota Persagi ya, dalam hal ini Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Jadi seluruh anggota yang punya KTA itu wajib mengetahui kode etik ini yang disusun oleh Persagi dan berlaku untuk seluruh anggota tanpa terkecuali ya. Nah, intinya apa? Kode etik ini menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan profesional ya di Persagi. Jadi secara umum prinsipnya ada 4 ya, integritas dan kejujuran, kemudian berbasis ilmu atau evidence based, kepentingan masyarakat dan tanggung jawab profesional. Nah, keempat prinsip ini lah yang mendasari bagaimana wewenang ataupun kode etik ya anggota Persagi. Nah, di dalam kode etik itu mengatur tanggung jawab ya terhadap klien dan juga masyarakat. Jadi berdasarkan berdasarkan kode etik tadi, maka kita bisa lihat bahwa tanggung jawab seorang nutrisionis ataupun seorang anggota Persagi jika dia bekerja di pelayanan kesehatan, maka dia memiliki tanggung jawab yang cukup signifikan ya, bagaimana melakukan pelayanan yang berpusat pada pasien ya, pasien center gitu ya, dan juga bagaimana melakukan pelayanan sesuai dengan kompetensi ya, jangan kompetensinya A tapi melakukan pelayanan B ya. Kemudian seorang tenaga kesehatan itu wajib menjaga kerahasiaan dan informasi dari pasiennya atau kliennya ya, tidak bersikap diskriminatif dan menghormati hak kliennya. Sedangkan di masyarakat sebenarnya sama ya, tapi yang membedakan adalah masyarakat skopnya lebih luas, sehingga bagaimana tanggung jawab seorang ahli gizi atau tenaga gizi di masyarakat itu juga sedikit berbeda dengan individu. Ya, di masyarakat ya dihimbau untuk memberikan edukasi gizi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, tidak menyebarkan informasi yang menjaga kerahasiaan dan menghargai nilai sosial budaya masyarakat setempat. Ya, serta bagaimana berperan aktif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi, yang poin 3 ini menghargai
nilai sosial dan budaya masyarakat ini sangat penting karena ini merupakan bagian dari intervensi jika suatu saat diminta untuk melakukan kajian ataupun pekerjaan yang berkaitan dengan masyarakat. Jadi kita harus tahu bagaimana nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Lalu di sini ada juga tanggung jawab sesama sejawat, ya. Ini merupakan bagian dari kode etik profesi, di mana antar sejawat dihimbau untuk saling menghormati antar tenaga kesehatan dan tanpa adanya melihat latar belakang, kamu tidak menjatuhkan atau merendahkan profesi lain, lalu tidak menjaga hubungan yang lebih profesional, ya, dengan sejawat lainnya dan berkolaborasi, yaitu bagaimana kode etik kita diatur, ya, sedemikian rupa. Selain itu juga diatur juga ke antar profesi, ya, misalnya ke dokter, ya, ataupun ke profesi lainnya. Di sini bisa dilihat menjaga nama baik profesi di hadapan publik, ya, melakukan peningkatan berkelanjutan kompetensi dan tidak menyalahgunakan profesi untuk kepentingan pribadi. Itu yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan standar praktik, kemudian itu bisa menjadi satu acuan melakukan praktik keprofesian. Nah, yang berikutnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi, seorang gizi profesional wajib terus mengembangkan diri dan menjadi fondasi pelayanan yang berkualitas. Bagaimana yang harus dilakukan, yaitu jaga kompetensi, kemudian melakukan sikap profesional, menjaga integritas, dan juga kita perlu menghindari konflik kepentingan, pisahkan kepentingan pribadi dan kepentingan kepentingan klien, ya, kepentingan masyarakat. Itu sangat penting buat dipisahkan, ya. Ini bagian dari integritas kita sebagai tenaga gizi. Nah, ini ada beberapa contoh untuk pelanggaran kode etik, ya. Yang pertama, memberikan program diet di luar kompetensi atau STR yang dimiliki. Jadi banyak sih sekarang itu influencer-influencer, ya, tidak punya tapi membuka kelas diet gitu. Itu salah sebenarnya, melanggar kode etik dan itu bisa dikasus. Jadi kalau teman-teman dapat informasi seperti itu dan dia tidak punya dasar, maka bisa dikasuskan, ya, dilaporkan ke majelis disiplin, ya. Ya, kemudian melakukan tindakan yang tidak ilmiah gitu. Jadi ini juga salah. Tindakan yang melanggar lainnya adalah mengaku ahli gizi tapi tidak punya STR. Ini banyak sekali nih seperti ini, ya. Mungkin teman-teman bisa lihat contoh-contohnya, tapi banyak sekali ahli gizi di media sosial, ya, tapi tidak punya STR. Khusus untuk S1, ya, kalau S1 sebisa mungkin dia harus daftar profesi dulu gitu, ya, baru mau memiliki STR. Nah, bagaimana praktik yang benarnya? Ya, praktek yang benar ada beberapa yang berkaitan dengan etika profesi. Yang pertama adalah jika bukan kewenangan kita memberikan diet itu, maka lakukan rujukan. Kemudian pastinya, ya, segala macam tindakan intervensi yang kita lakukan itu saintifik, ya, berbasis ilmiah atau berbasis bukti, ya. Jadi kita sudah punya bukti yang cukup untuk bagaimana mengatasi masalah ulat, misalnya masalah yang di luar kompetensi kita. Lalu yang memastikan STR dan SIP aktif sebelum menjalankan praktik gizi. Ya, jangan sekali-sekali berpraktik kalau tidak punya STR ataupun SIP. Dan yang terakhir itu mampu bertanggung jawab, ya, dari apa yang sudah diberikan gitu, ya. Jadi kalau sudah mengedukasi gizi, harusnya itu mampu dipertanggungjawabkan.
Ya, ini sedikit tentang Persagi ya. Eh, ya jujur saya bukan pengurus Persagi, tapi saya anggota Persagi. Dan Persagi adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia, wadah resmi yang menaungi seluruh tenaga gizi profesional di Indonesia. Nah, Persagi itu merupakan wadah organisasi profesi yang mana dia punya standar dan kode etiknya sendiri, ya. Tapi untuk standar profesi dan standar kompetensi itu dikeluarkan oleh Konsil Kesehatan Indonesia. Lalu ada pengembangan kompetensi dan di Persagi juga sebagai perlindungan profesi. Dengan adanya Persagi, ini bisa memperkuat profesi kita karena ada yang menjaga profesi kita. Ini ada 4 ya. Eh, apa yang perlu diketahui organisasi Persagi. Ya, seorang ahli gizi wajib memiliki etika, memahami kode etik ya. Jadi itu adalah gambaran ya untuk memberikan pelayanan gizi yang terbaik gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diketahui ya. Yang pertama, pahami kode etik itu sendiri, kemudian kembangkan diri, bangun kolaborasi dan layani masyarakat dengan baik sehingga nantinya profesi kita juga bisa terkenal, bisa dikenal oleh banyak orang. Kayaknya ini slide terakhir saya ya, Cepatan ya. Ya, jadi ini adalah pesan buat teman-teman. Ya, yang pertama, eh, ya karena S1 itu tidak bisa berpraktik, maka dilanjutkan untuk profesi gizi. Ya, boleh ke profesi dietitian ya ataupun nutrisionis. Kemudian ya integritas itu aset kita, jadi sebisa mungkin bangun apa namanya integritas dengan sangat baik ya, sehingga bisa menjadi modal utama kemudian hari. Dan sekali lagi selalu evidence based ya, berdasarkan rekomendasi pada ilmu pengetahuan dan bukan tekanan ataupun tren yang ada saat ini. Jadi itu hati-hati karena jangan sampai kita FOMO ya, mengikuti tren tapi kita sendiri belum tahu seperti apa tren itu. Ya khususnya yang apa namanya tren yang berkontribusi dalam masalah gizi gitu ya, itu sangat hati-hati ya. Oke, yang terakhir adalah menjadi ahli gizi itu proses bukan hanya gelar ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan, terlalu cepat ya. Ya nanti kita bisa diskusi ya teman-teman. Kiranya ada hal yang mau disampaikan kami silakan. Saya rasa itu ya materi dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada yang apa namanya kurang berkenan ya. Silakan nanti ditanyakan kalau ada yang masih kurang. Ya. Saya kembalikan ke MC atau moderatornya. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penyampaian materi yang sangat menarik dan membuka wawasan kita semua. Dari pemaparan tadi, kita jadi bisa lebih memahami betapa pentingnya menjaga kode etik sebagai tenaga profesional, memahami batasan wewenang sesuai standar, dan serta pentingnya kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand dan open mic-nya ya. Oke, silakan dari teman-teman peserta kelas bioetik dan profesi. Tadi kalau saya, Mas Sanca, eh, menjadi sebuah reminder utama ketika nanti teman-teman gizi ini lulus itu justru bukan berhenti belajar ya, tapi mungkin Ya, ketika bekerja belajar lagi menghadapi kasus mungkin apakah itu di masyarakat maupun di gizi klinis dan di penyelenggaraan makan mungkin tadi salah satunya MBG itu bukan bukan saatnya berhenti belajar gitu ya, justru terus belajar. Itu mungkin tadi satu highlight yang saya ambil. Atau menurut Pak Anca sebagai salah satu di organisasi sarjana gizi begitu, masalah utama apa sih yang saat ini banyak dialami oleh teman-teman
profesi gizi. Mungkin bisa ada sedikit share cerita seperti itu. Ya, ya baik sekali ya. Ya, jadi di sarjana gizi ini memang eh, sekarang sih selama saya jadi ketua Ikatan Sarjana Gizi itu ada beberapa fase yang sudah saya lalui gitu ya. Ada beberapa fase yang membuat seorang sarjana gizi itu menjadi dilema yang luar biasa. Ya, sempat di suatu ketika ada fase di mana sarjana gizi tidak boleh UKOM, ya, sehingga dia tidak boleh dapat STR. Tapi alhamdulillah fase itu bisa dilewati, akhirnya setelah perjuangan sarjana gizi boleh melakukan praktiknya. Dan muncul lagi fase Undang-Undang 17. Ini adalah fase yang sangat luar biasa karena langsung di stop, ya, tidak ada masa transisi. Akhirnya sarjana gizi tidak bisa berpraktik lagi. Dan alhamdulillah di tahun 2025 ada fase baru di mana sarjana gizi diminta untuk mengisi posisi MBG itu, SPPG gitu ya. Walaupun ada fase di mana kita kekurangan lulusan gizi untuk mengisi profesi eh, posisi itu, sehingga dibukalah profesi yang lain untuk dapat mengisi tempat itu. Dan memang dari kesemua itu ya banyak hal yang bisa kita, apa istilahnya ya, yang bisa kita eh, pelajari ya, kalau kita kaitkan dengan bioetika itu memang sangat banyak banyak hal ya yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi pada intinya ya tadi sudah disampaikan oleh Bu Anggi juga bahwa kita harus selalu belajar ya, karena ada fase-fase dinamika yang membuat kita berubah gitu ya, yang membuat kita harus beradaptasi dengan perubahan itu sendiri. Dan yang paling penting sih prinsip yang harus selalu dibawa itu kan apa namanya ya, berbuat baik dan tidak merugikan seseorang gitu ya. Jadi dimanapun posisi kita, ya prinsip berbuat baik dan tidak merugikan itu merupakan salah satu prinsip yang harus dipegang teguh oleh seorang sarjana gizi. Ya, selalu saya sampaikan bahwa eh, memang sarjana gizi sekarang dengan segala keterbatasannya itu selalu berjuang gitu ya. Jadi seorang atas kita masih perlu sekolah lagi ya. Ya, tapi terlepas dari semua itu, ya jika kita selalu menjunjung tinggi prinsip misalnya berbuat baik, kemudian tidak merugikan ya satu sama lain, saya rasa sarjana gizi juga akan bisa lebih lebih dipandang gitu ya di masyarakat. Apalagi sekarang kita punya peluang yang cukup besar di SPPG. Yang mudah-mudahan sih SPPG tidak berfungsi sebagai layanan kesehatan sehingga tidak perlu STR di kemudian hari. Seperti itu, Bu Anggi. Oke, terima kasih banyak. Selanjutnya dikembalikan agar teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya, silakan teman-teman. Silahkan Mbak Salwa. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Salwa Nazifah, mahasiswa semester 6 dari program studi gizi. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Pak. Tadi sempat di-mention juga mengenai dokter gizi yang semakin banyak saat ini di Indonesia. Nah, untuk dokter gizi itu kan bisa memberikan terapi medis, tapi kalau untuk ahli gizi kan hanya untuk intervensi dietnya saja. Kira-kira itu apakah ke depannya akan terjadi overlap? Karena kalau misalkan emang makin banyak dokter gizi, mungkin masyarakat mikirnya lebih ke dokter gizi aja gitu dibandingkan ahli gizi karena bisa ngasih terapi medis juga. Kemudian satu lagi pertanyaan saya, kita sebagai calon sarjana gizi nih Pak, mungkin beberapa dari masyarakat atau keluarga itu kayak, oh tahu nih kita mahasiswa gizi. Biasanya suka ada yang nanya, ini pengalaman saya pribadi, sering ditanya kayak misalkan ada tetangga yang terkena diabetes, kayak minta tolong dibikin ini untuk intervensi dietnya. Nah, apakah kita bisa kasih intervensi diet itu atau misalkan kayak saranin menu dietnya sebagai pembelajaran untuk kita juga Pak? Begitu kurang lebihnya, terima kasih. Ya,
Baik, langsung ya. Ya langsung saja. Baik, terima kasih siapa namanya Desalwa atas pertanyaannya. Bagus sekali ya, menarik sekali. Yang pertama mengenai tadi dokter gizi, sebenarnya bukan dokter gizi, istilahnya dokter spesialis gizi klinik gitu ya. Uh, saya coba buka slide lagi ya. Saya ingin tunjukkan yang ya ini KKNI. Ya. Jadi di sini bisa dilihat ya, di KKNI-nya bisa terlihat ya. Nah, berbicara mengenai dokter gizi, memang spesialis itu sedikit lebih tinggi dibanding profesi ya. Dietitian saat ini di profesi level 7, nutrisionis juga di level 7. Sementara spesialis gizi klinik itu di posisi level 8. Karena dia setelah pendidikan dokter, mereka mengambil spesialisasi ke arah gizi klinik. Ya, tugasnya memang memberikan terapi yang lebih spesifik sebenarnya. Sebenarnya seperti itu, ya. Tapi ya secara kompetensi dan wewenang itu memiliki tanggung jawab masing-masing gitu ya. Nah, ada standar profesi dietitian yang mengatur bagaimana seorang dietitian bisa bekerja di rumah sakit ya, dan juga kompetensinya. Sedangkan spesialis gizi klinik juga dia memiliki standar sendiri. Ya, pada prinsipnya dengan adanya aturan undang-undang ini itu tidak akan terjadi irisan pasti ada, tapi untuk overlapping pekerjaan itu kemungkinan besar akan kecil dengan adanya regulasi yang ada yang saat ini bukan sementara sih, setelah disusun tapi tinggal disahkan gitu ya, yang namanya standar profesi dan standar kompetensi. Ya, walaupun ada irisan di antara kedua profesi itu, baik itu nutrisionis, dietitian maupun spesialis. Tapi secara wewenangnya kemungkinan sih tidak akan sangat overlapping ya. Walaupun memang saat ini banyak sekali isu-isu di mana tugas seorang dietitian itu bisa dikerjakan oleh seorang spesialis. Ya, kalau bagi saya sih melihatnya ini justru peluang ya, bahkan itu bisa meningkatkan derajat kita ya. Kita yang notabene masih level 7 profesinya, tapi ternyata kita bisa setara dengan level yang spesialis level 8, yaitu menjadi salah satu yang membuat kita bisa lebih apa istilahnya ya, lebih percaya diri gitu ya. Itu membuat pekerjaan kita layak dihargai dengan baik seperti itu. Jadi itu sangat sangat menarik sekali ya, terkait dengan bagaimana seorang dokter spesialis gizi klinik dan juga seorang dietitian. Nah, yang kemungkinan punya irisan yang besar adalah dietitian karena sama-sama bisa bekerja di rumah sakit. Sedangkan nutrisionis tadi, kalau kita lihat nutrisionis itu kan lebih ke arah preventif promotif, ya lebih banyak di puskesmas mungkin ya, dan lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat yang sehat. Sementara dietitian interaksinya ya memang hampir sama sih dengan dokter spesialis gizi klinik, tapi levelnya berbeda. Sehingga dengan adanya regulasi yang bagus, yang baik, yaitu membuat kewenangannya juga akan berbeda. Ya, seperti itu ya. Mudah bisa jawab. Kemudian terkait dengan ini menarik sih. Bukan cuma siapa tadi, selalu saya rasa hampir sebagian orang ya, jika sudah tahu belajar gizi bisa langsung tanya-tanya dong bagaimana dietnya gitu ya, apa yang bisa saya lakukan. Nah, tadi saya sudah jelaskan dengan seksama bahwa kita memiliki regulasi, kita memiliki undang-undang. Jadi barang siapa yang melakukan di luar kewenangannya itu akan menjadi masalah ya, atau bisa disebut malpraktik di kemudian hari. Jadi hati-hati memberikan saran ataupun apalagi sampai membuat intervensi ya.
apalagi kita masih di level sarjana. Ya, tugas kita adalah bagaimana membangun fondasi yang kuat. Ya, jadi kalau ada yang bertanya, ya bilang saja, oh saya masih belajar gitu ya. Saya masih belajar, sarankan dia ke benar-benar yang sudah memiliki kewenangannya. Seperti itu yang pertama. Kalaupun ingin mengetahui berbagai tips, misalnya, ya sebisa mungkin itu referensinya jelas. Itu yang pertama. Ya, tapi ya memberikan edukasi sih siapa saja boleh memberikan edukasi. Ya kalau sekedar untuk memberikan edukasi, saya rasa tidak ada salahnya. Jadi pengetahuan yang sudah knowledge-nya yang sudah kita dapatkan dari kuliah itu mungkin bisa di-share ke knowledge-nya. Artinya bisa sharing knowledge lah. Tapi kalau dalam membangun intervensi, memberikan apa namanya sampai merekomendasikan sebuah menu itu tidak boleh dilakukan karena terkait dengan kewenangan. Jangan sampai praktik yang rugi kan kita ya bisa ditolak atau diberikan direkomendasikan ke tenaga gizi yang sudah wewenangnya memang tugasnya itu gitu ya. Jadi ya artinya teman-teman punya pengetahuan itu boleh sharing pengetahuan tapi tidak bisa membangun memang gapnya apa namanya ya implementasinya sih agak sulit ya sharing pengetahuan itu sejauh mana batasnya gitu ya sejauh mana batas sharing pengetahuan itu tapi ya kalau bagi saya sih sampai membuat intervensi dan mereka melakukan itu dan pada saat mereka melakukan itu menyebutkan nama kita sebagai yang notabene masih siswa misalnya, oh saya dapat menu ini dari misalnya dari Salwa gitu, itu sudah berbahaya gitu ya. Karena akan menjadi tindakan malpraktik ya bahkan kita tidak punya STR bahkan setelah lulus pun kita nggak bisa melakukan itu ya. Menunggu sampai ada regulasi, menunggu kita sampai profesi gitu. Ya, seperti itu. Tapi bagus sekali, menarik sekali pertanyaannya. Jadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih, Salwa. Baik, terima kasih Salwa atas pertanyaan dan Bapak atas jawabannya. Tadi melihat ada yang raise hand manual ya, boleh langsung open mic aja dan disampaikan pertanyaannya. Nah, itu apa nih? Kan mumpung kita kedatangan dosen tamu, teman-teman silakan dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan ya dan wawasan terkait tadi gitu kita dan kita PPMG. Iya, sedikit tambahan lagi ya, ini terkait pertanyaan Salwa tadi ya, sambil menunggu yang lain. Jadi beda kasusnya pada saat kita melakukan kegiatan internship di rumah sakit, gitu ya. Nah, pada saat kita melakukan kegiatan internship atau magang di rumah sakit, itu memang kita bisa membuat sebuah intervensi karena bagian dari pembelajaran dan di situ kita diawasi oleh CI ya pembimbing lah. Jadi ya tanggung jawabnya ada di pembimbing lah. Jadi di situ kita bisa walaupun masih status mahasiswa kita bisa melakukan intervensi tapi ada pengawasan dari pembimbing lahan gitu ya dan apa namanya konteksnya sedang melakukan internship di rumah sakit atau di puskesmas bisa melakukan. Jadi ya bukan 100% tidak bisa melakukan itu, tapi boleh melakukan dengan adanya assess apa namanya assist ya supervisor ya atau supervisor oleh pembimbing itu toh di situ bisa ya. Nah, jangan sampai nanti pada saat magang, oh Pak Anca bilang kita nggak boleh melakukan intervensi kayak gini. Ya. Jadi disclaimer-nya bisa melakukan intervensi dengan pengawasan pada saat magang. Dan itu kan sudah bagian dari proses pendidikan itu. Baik, Mbak Nabila, silahkan di open mic-nya.
Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nabila dari semester 6. Pertanyaannya adalah bagaimana ya dampak di etika jika masyarakat lebih mempercayai influencer kesehatan gitu ya, padahal background itu bisa kesehatan, terutama di bidang gizi gitu, dibandingkan eh, ahli gizi itu sendiri dalam menentukan pola gizi. Ditambah sekarang kan dibuka gitu ya peluang dari MBG ini, proses lulusan-lulusan sains gizi boleh untuk membantu menentukan pola makan di MBG sendiri. Jadi masyarakat berpikir bahwa oh di MBG aja boleh kok, di luar gizi untuk menentukan pola makan anak-anak gitu ya. Berarti influencer juga bisa untuk menentukan pola makan. Bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, tadi saya nggak dengar secara itu ya, apa namanya, full ya, karena agak sedikit putus-putus ya. Tapi yang saya tangkap, mohon dikoreksi kalau salah, yang saya tangkap pada intinya adalah em, apa tadi ya, apakah boleh melakukan, eh, aduh, kayaknya saya salah tangkap deh. Bisa bisa diulang nggak poinnya? Iya, Boleh lebih dekat ke mic mungkin Nabigo, atau tadi saya bantu iya. sedikit Iya. dengan kata Heeh. lain. Pak, jadi kalau sarjana jurusan selain gizi boleh memberikan tadi Mm. pengawasan gizi di SPPG, itu lantas mengapa di sisi lain influencer yang mungkin sarjana juga dan bukan bidang gizi melanggar etik untuk memberikan edukasi gizi ke masyarakat? Itu mungkin yang saya tangkap. Boleh Nabigah Mm, mm, mm. menambahkan sebelum direspon oleh Pak Anca? Silakan Mbak Nabigah. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana bioetikanya bahwa kan influencer boleh nih, bukan influencer, di pengawas gizi boleh di luar dari jurusan lulusan gizi gitu ya. Nah, bagaimana bioetikanya jika masyarakat juga jadi lebih percaya kepada influencer yang bukan lulusan gizi gitu. Ya, oke, baik sekali ya. Jadi ya secara prinsip ya, baik itu influencer maupun juga namanya, teman-teman yang menjadi pengawas gizi ya, sarjana kesehatan masyarakat, Boga dan lain yang mengisi posisi pengawas gizi di SPPG, secara prinsip mereka melakukan hal-hal yang pertama ya, secara kalau kita berbicara prinsip bioetika, itu mereka sudah melakukan tindakan yang berbuat baik, kemudian tidak merugikan, ya, itu. Tapi ada hal-hal yang mungkin ya menjadi catatan kita sendiri. Ya, yang pertama, kita berada di negara yang diatur oleh regulasi undang. Ya, jadi segala sesuatu tindakan eh, apa namanya yang diberikan itu harusnya berdasarkan regulasi. Misalnya tindakan profesional ya, seorang influencer, dia dia bukan merupakan lulusan gizi, tidak berpendidikan profesi, tapi mengajukan intervensi diet, memberikan asupan diet. Nah, itu kan nanti secara regulasi kalau ada yang protes dampaknya itu akan salah. Dan sekali lagi teman-teman, yang saya sampaikan berkaitan dengan tenaga kesehatan, ya, nutrisionis dan dietitian itu merupakan profesi yang protected by law, profesi yang dilindungi undang-undang. Jadi tidak boleh ada yang melakukan profesi itu tanpa pendidikan profesi yang sudah diikuti. Ya, ya sama dokter, tidak boleh ada orang dokter kalau dia tidak ikut pendidikan dokter. Ya, kalaupun dia mau melakukan ada kasus kemarin itu yang sangat baik ya. Aduh, lupa lagi saya namanya, yang intinya eh, pemberian untuk mencegah TB. Ya. Aduh, saya lupa lagi. Ya, intinya untuk mencegah TB ya, eh, itu cukup dengan eh, vitamin apa sih namanya ya, eh, ya semacam jamu lah, istilahnya seperti itu ya.
OAT Nah, ya, itu kan ANCA, heeh, OAT. heeh, heeh. Iya, betul. Heeh. Jadi tanpa tanpa pengetahuan itu kan dari segi sisi itu kan dia sudah salah sebenarnya ya. Sudah salah. Ya memang di era kebebasan pendapat ini kita tidak bisa melarang orang menyampaikan sesuatu. Ya, tapi jika dampaknya buruk, dia akan bisa terkena imbasnya sendiri gitu ya. Dia akan terkena imbasnya. Jadi akan lebih baik kalau diserahkan kepada ahlinya dan diserahkan kepada orang yang sudah profesional, orang yang sudah berpendidikan ya. Itu konteks yang influencer ya. Nah, konteks SPPG ya sekali lagi SPPG itu kan sebenarnya em, apa istilahnya ya? Ya di satu sisi sih memang bukan bagian dari pelayanan kesehatan ya. Tapi dia punya output untuk kesehatan ya. Nah, jadi memang agak sedikit eh, campur aduk lah ya. Dan di satu sisi eh, kegiatan yang dilakukan oleh SPPG itu memang hanya sebatas ya ada batasan-batasan tertentunya ya saya lupa sampai mana tapi intinya itu tidak mempengaruhi apakah dia terus ya memang seharusnya dia punya basic gizi yang jelas gitu ya seharusnya dia lulusan gizi tapi karena memang keterbatasan gizi ya bayangkan lulusan kita itu berapa ya. Tidak bisa langsung 30.000 ya kita tidak bisa dapatkan 30.000 lulusan gizi langsung sehingga perlu bertahap gitu sementara eh, pengembangan SPPG itu sangat masif ya bahkan sekarang sudah mencapai 30.000 ya sehingga tidak mencukupi dan di situ ada politisnya juga ya memang secara etika profesi yaitu kita sedikit tangguh ya tapi karena ini program ya mau tidak mau program tersebut harus berjalan makanya boleh diperkenankan gizi non gizi tapi dengan pelatihan gitu ya dengan pelatihan khusus sehingga dia bisa melakukan itu dan itu kembali ke ya itulah kita pentingnya belajar bioetika ya karena sekali lagi kembali ke diri kita sendiri ya kalau kita punya apa namanya etika yang baik ya tentunya kalau kita tidak tahu kita tidak mendaftar di tempat itu ya ya jangan sampai ya, karena dasarnya misalnya boga gitu ya disuruh bikin menu bergizi dia taunya cuma masak ya akhirnya susah membuatnya itu banyak kasus juga apalagi berkaitan dengan pangan itu sangat besar dampaknya jadi em, memang ini menjadi sebuah dilema yang cukup besar ya karena namanya gizi tapi tidak diisi oleh gizi tapi di satu sisi memang kebutuhan yang cukup masif dan ini berkaitan dengan program yang mau tidak mau ya kita bisa open dengan catatan demikian tadi ada pelatihan ada berapa lama dia harus magang dulu ya dengan ini jadi ada ya itu teknisnya ya tapi kita tidak tahu di lapangannya apakah benar dilatih atau tidak gitu tapi secara regulasi dia dilatih gitu. Seperti itu dan eh, jangan khawatir dengan kehadiran influencer atau apapun ya. Selama kita terus mengembangkan diri, percaya diri ya, ya ya influencer itu ya akan tergeser dengan sendirinya. Paling dia bertahan sebulan 2 bulan gitu ya. Tapi kalau semakin banyak teman-teman yang gizi ya berpendapat ya menjadi influencer itu akan jauh lebih baik ya. Jadi ya sekali lagi ya kita protected by law ya kalau kita sudah lanjut profesi maka itu akan menjadi peluang yang cukup besar buat kita untuk dapat bekerja lebih baik ya itu ya terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bapak dan Hamida. Eh, kepada Wida Nurlina, boleh langsung disampaikan saja pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan Pak, nama saya Wida Nurlina. Saya izin bertanya,
Yang kita tahu kalau SPPG sekarang kebanyakan kan bukan dari lulusan gizi ya Pak. Nah, lalu semisal kita dari ahli gizi ini masuk ke MBG, programnya MBG ini, apakah kita bisa menggantikan orang-orang yang seharusnya tidak menjadi ahli gizi di SPPG tersebut karena lulusannya bukan dari ahli gizi? Apakah kita bisa suatu saat nanti kita sudah masuk juga ke SPPG tersebut, kita bisa menggantikan posisi itu, jadi yang tidak dari ahli gizi itu tidak jadi ahli gizi lagi di tempat itu, Pak. Jadi apakah ada kemungkinan kita bisa jadi ahli gizi tetap, tapi nggak lain selain dari ahli gizi tersebut gitu, Pak. Oke, Mungkin pertanyaan baik. saya cukup sekian. Ya, terima kasih dari Wilda atas pertanyaannya. Jadi ini menarik sekali ya, berkaitan dengan SPPG. Ya. Kebetulan juga di tahun kemarin beberapa kali saya sempat mewakili IFG untuk pertemuan di BGN, Badan Gizi Nasional, membahas tentang SPPG. Ya, saya ingat sekali waktu itu targetnya kan target pembukaan SPPG itu masih di bawah, pokoknya di tahun 2025 itu kalau tidak salah 15.000 lah, atau berapa gitu ya. Tiba-tiba berubah targetnya menjadi 30.000. Disitulah terjadi peningkatan kebutuhan sarjana gizi karena waktu itu masih dikunci di sarjana gizi. Ya, disitulah terjadi peningkatan kebutuhan sarjana gizi karena namanya masih ahli gizi waktu itu, gitu ya. Dan saya ingat sekali saya bisa pergi menjelaskan ke BGN bahwa BGN kan tidak punya dasar ya, kenapa dia menyebut posisi itu ahli gizi waktu itu. Saya tanya, kenapa Bapak Ibu memberikan posisi ahli gizi di tempat ini gitu ya? Apakah Bapak Ibu tahu sendiri ahli gizi itu seperti apa? Ya, seperti apa posisi ahli gizi di Indonesia? Ya, kita kan tidak mengenal lagi istilah ahli gizi, walaupun organisasi profesi kita namanya Persatuan Ahli Gizi. Tapi yang ada di dalam undang-undang itu adanya tenaga gizi yang mana nutritionist dan dietitian gitu ya. Nah, kalau kita berbicara terminologi ahli itu seharusnya memang di level profesi ke atas, S2, S3 gitu ya. Itu seharusnya ahli. Nah, pada saat itu ya kita bisa dapat rasionalisasi kenapa ahli gizi itu minimal di sarjana. Waktu itu kami memberikan rekomendasi bahwa posisi ahli gizi di SPPG itu minimal diisi oleh sarjana gizi minimal ya, tidak boleh turun ke diploma 3 waktu itu. Tapi karena adanya kebutuhan sehingga di tahun 2020, di akhir 2025 terjadi perubahan nomenklatur nama yang semula ahli gizi menjadi pengawas gizi. Jadi tidak ada lagi istilah ahli gizi. Jadi pengawas gizi artinya orang yang bertanggung jawab mengawas itu ya, mengawas kegiatan SPPG. Jadi dia tidak memastikan bahwa harus sarjana gizi lagi. Tapi walaupun dia sarjana gizi itu sangat boleh karena itu jadi lebih baik ya. Sementara untuk non gizinya akan dilatih ya agar bisa memiliki kompetensi yang dibutuhkan di SPPG itu. Apakah di kemudian hari jika kita bisa masuk ke dalam situ, ya tentunya sih jawabannya sih sangat bisa ya. Kalau teman-teman tertarik untuk bekerja di SPPG, itu akan jauh lebih baik gitu. Karena apa ya, kita ketahui SPPG ini kan garda terdepan program MBG sendiri ya, selain di sekolah gitu ya. Jadi kalau ditempatkan oleh lulusan gizi, ditempati oleh lulusan gizi akan jauh lebih baik gitu. Jadi ya saat ini sih memang karena MBG ini pro dan kontranya luar biasa ya. Jadi ada beberapa lulusan yang agak segan untuk menempati posisi itu gitu ya. Banyak takut-takutnya juga ya. Tapi ada beberapa juga yang diam-diam ternyata masuk gitu, tidak banyak ini, tapi ternyata dia sudah kerja di situ. Nah, kedepannya kalau semua lulusan kita bisa diserap di SPPG, itu akan jauh lebih baik dan itu akan sangat membantu ya. Jadi bukan masalah menggantikan
posisi pengawas gizi oleh yang non gizi itu. Tapi intinya di sini semakin banyak teman-teman yang ingin bekerja di SPPG, kita akan membuat program ini menjadi lebih bermakna gitu ya, lebih berarti. Itu intinya ada di situ. Karena diisi oleh the right place apa namanya? Right person on the right place gitu ya. Diisi oleh orang yang tepat di tempat yang tepat gitu ya. Kan banyak pekerjaan sarjana gizi itu tapi bukan right place. Ya misalnya mungkin sebagai marketing communication di industri F&B industri ya, sebagai MT management training di F&B itu kan sebenarnya lebih ke manajerial ya, walaupun kita punya kompetensi manajemen, tapi saya rasa sih itu bukan right place untuk gizi. Tapi kalau di SPPG ya itu kombinasi dari semuanya, bahkan bisa membuat menu ya, manajemen menunya ribuan, itu kan luar biasa. Jadi kalau diisi oleh teman-teman gizi, saya rasa itu jadi lebih bermakna tempat itu. Programnya juga akan jauh lebih baik jadinya. Ya, ya seperti itu ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bapak dan Wida. Kita membuka satu pertanyaan terakhir ya, teman-teman, sebelum kita tutup. Boleh teman-teman langsung raise hand aja. Ini belum ada perwakilan Ikhwan juga nih. Mungkin boleh dong untuk menyemarakkan ini. Kita punya dua cowok nih, Pak Anca. Sangat jarang di kita kebetulan mahasiswa laki-laki sama di Kesmas dan di Gizi. Mungkin ada yang mau kasih pertanyaan atau yang awal juga boleh ya, silakan. Benar, teman-teman. Nah, tadi dari Widya mungkin mau kasih tanggapan dulu atas responnya. Kira-kira apakah berminat menjadi ahli gizi di SPPG, Mbak Wida, setelah mendengar tadi afirmasi positif dan endorsement? Menjadi yakin tidak? Gitu? Sebenarnya karena saya menanyakan ini karena waktu itu ada dari selain ahli gizi, terus dia mendirikan SPPG. Terus pas saya tanya, kenapa tanya-tanya soal perencanaan menu yang kayak gitu kan. Terus dia bilang kalau dia jadi ahli gizi di SPPG tersebut, tapi lulusannya bukan dari ahli gizi, ya bukan dari gizi gitu kan. Nah, terus saya juga masih pengen tanya gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan kayak gitu, eh, kasusnya kayak gitu, itu sebenarnya sah-sah aja kan Bu. Kalau misalkan eh, dia bukan dari lulusan ahli gizi, terus dia bisa bikin perencanaan menu, dia bisa bikin menu bukan cuma hanya pengawasan saja gitu, tapi dia bisa bikin menu untuk sekolah-sekolah di daerah tersebut gitu. Nah, itu tuh sudah berjalan kalau nggak salah ya, kalau nggak salah saya terima informasi SPPG yang di apa yang ahli gizinya itu dia yang bertanya pada saya itu sudah berjalan, makanya saya masih penasaran sebenarnya berarti sah-sah aja ya kalau kayak gitu. Menarik nih, mungkin Pak Anca bisa memberikan satu penguatan Pak agar Iya. teman-teman yakin gitu dan termotivasi untuk lulus tepat waktu mungkin Pak. Betul, betul. Ya, jadi ya alasan dibaliknya diterima non gizi sebagai pengawas gizi adalah karena tadi kita kekurangan sumber daya gitu ya. Bayangkan kita hanya meluluskan
anggaplah setahun itu mungkin paling banyak 2000 lah ya se-Indonesia. 2000 se-Indonesia, sementara dibutuhkan 30.000 ya, 30.000 SPPG. Sekarang ada 30.000 SPPG, bahkan itu akan semakin banyak terus. Jadi karena keterbatasannya, maka dibukalah peluang untuk yang lain. Nah, setelah dikaji, ternyata memang dia bukan bekerja sebagai ahli gizi secara spesifik ya, untuk misalnya di rumah sakit, mengobati orang sakit, dan tidak sebagai tenaga kesehatan. Ya, makanya diperbolehkanlah tenaga lain. Ya, yang pertama diizinkan adalah sarjana kesehatan masyarakat peminatan gizi. Itu pertama kali diizinkan. Habis itu ternyata itu pun juga tidak signifikan ya, sehingga dibuka lagi, muncullah petunjuk teknisnya untuk menerima lulusan lain yang mana berubah menjadi pengawas gizi, tidak jadi ahli gizi. Ya, dulu sebelum isu ini berkembang ya, karena kita banyak isu yang datang ke kita itu yang melihat bagaimana, bukan apa sih, bukan yang pertama melemahkan, menyudutkan ahli gizi di SPPG ya, seolah-olah ada keracunan dan lain-lain, itu salahnya ahli gizi. Bahkan dibahas di DPR, ada yang menyebutkan ahli gizinya itu ahli gizi yang belum belum terampil, masih fresh graduate ya, bahkan ada semacam influencer ya yang terkenal ya, menyudutkan kita gitu ya. Terus di kemudian hari ada berbagai macam lah polemik gitu ya, beban kerja yang besar dan lain-lain gitu ya waktu itu. eh, Ya, karena itu sangat besar pengaruhnya, sehingga banyak juga yang tidak mau bekerja di SPPG jadinya. Akhirnya mereka tidak menerima tawaran kerjaan di SPPG waktu itu. Padahal kita ya, saya pribadi karena ini merupakan peluang dari sarjana gizi ya, kapan lagi kita dapat bonus pekerjaan yang dengan mudah begitu, tanda kutip ya, maksudnya tidak usah mencari ke sana kemari, tersedia cukup besar gitu ya. Tapi ya memang dengan banyaknya isu membuat teman-teman sarjana gizi khususnya itu lebih memilih pekerjaan yang lain gitu ya, tidak memilih bekerja di SPPG. Akhirnya dibuka kesempatan yang lain. Nah, pada saat dibuka kita juga protes. Kenapa itu dibuka oleh itu kan? Akhirnya berubah lagi. Semakin kita protes, pihak BGN-nya itu semakin mencari celah ya. Waktu dibuka, berubahlah namanya menjadi pengawas gizi karena kita protes bahwa tidak boleh ahli gizi itu, tidak boleh sarjana selain gizi gitu misalnya. Tapi diprotes, akhirnya berubahlah namanya jadi pengawas gizi. Nah, dipakailah terminologi itu karena pengawas gizi ibaratnya boleh lulusan ahli gizi ya. Jadi ya intinya teman-teman, kalau memang punya keinginan bekerja, SPPG itu sangat menerima, bahkan sampai saat ini saya hampir seminggu itu ada 3 sampai 4 kali permintaan permintaan eh, siapa yang minat nih, ini baru buka gitu ya, sampai saya capek juga membalasnya gitu ya, seolah-olah saya kayak penyalur penyalur tenaga gitu ya. Minta 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 gitu kan, kan tidak enak kita merekomendasikan orang kalau tidak jelas juga gitu. Harusnya ya, itu ada satu sistem yang lost sih di situ ya. Yang mudah-mudahan nanti ada yang bisa Persagi bisa membuat sistem yang bagus sehingga semua SPPG yang direkrut, SPPG yang mau merekrut itu jelas SPPG-nya dan jelas juga bagaimana mensejahterakan gizinya ya. Kalau saat ini sih ya saya nggak pernah merespon, langsung merespon kamu mau kerja di situ, enggak ya. Intinya kita harus tahu dulu SPPG-nya benar atau enggak, bagus atau enggak, karena itu akan menjadi bumerang juga kan. Kalau SPPG-nya kecil jelek, gizinya akan setengah mati gitu. Jadi ya sekali lagi ya, mudah-mudahan sih semua bisa lebih baik ya, berbenah ya, karena gizi ini dengan adanya badan gizi itu jadi popularitas kita sebagai ahli gizi naik gitu ya. Ya, seperti itu. Terima kasih, Pak.
Terima kasih Bapak dan Wida atas pertanyaannya. Eh, Alhamdulillah teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Nur Hasan Syah, SGZ MKes, atas ilmu dan insight yang sangat bermanfaat hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan ke depannya. Amin. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan selama memandu acara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya teman-teman semuanya sudah sekali Terima melihat kasih banyak. calon sarjana yang kritis ya. Pertanyaannya bagus-bagus nih, saya alhamdulillah teman-teman ya, maksudnya masa depan gizi akan jauh lebih cerah nih karena teman-teman ternyata sangat kritis, sangat bagus-bagus pertanyaannya ya. Nanti sukses teman-teman semuanya ya. Bisa ada yang punya SPPG ya, alhamdulillah banyak gitu ya. Ya, terima kasih ya, mohon maaf juga jika ada kata salah ya, ada yang kurang berkenan ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dan special shouting kepada Mbak Lala, ini salah satu pendidik kebanggaan Prodi Gizi sudah bergabung. Mudah-mudahan tadi diskusinya banyak insight-insight nih untuk kita mengembangkan di Prodi. Baik, Ibu permisi, suaranya tidak terdengar. kalau sekarang sudah terdengar? Sudah, Bu. Terima kasih banyak teman-teman dan Pak Anca khususnya, senang sekali bisa kenal sejak 2013 kalau nggak salah di acara organisasi mahasiswa Duyulit. Teman-teman, saya belajar dari beliau. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan berkolaborasi dan mudah-mudahan masih ada kesempatan berikutnya untuk belajar dari Pak Anca dan teman-teman gizi lain yang juga sangat luar biasa. Tadi terima kasih untuk Mbak Lala juga, tenaga kependidikan kebanggaan Prodi Gizi yang juga sudah berkenan bergabung ya. Mudah-mudahan tadi insightful untuk kita membangun Prodi Gizi ke depannya. Mungkin saya bantu kita tutup atau akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.